Kisah diawali dari suku Afrika yang bertarung melawan monster yang menyerang desa mereka. Namun keahlian dari suku ini tidak cukup menghentikannya, sehingga mereka mencari seseorang dari pemburu monster legendaris yang siap bertarung melawannya. Namun dari kisah itulah sebenarnya film ini berawal. Kita diperkenalkan seorang yang bernama Jack. Ia pemuda yang temperamental, selalu marah dan membentak siapapun karena masalah hal yang kecil sekalipun. Pada akhirnya seorang guru olahraga memberinya hukuman dengan latihan ekstra untuk membuatnya meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Namun hal itu tidak cukup membuatnya menjadi pribadi yang lebih baik. Sebenarnya Jack dulunya anak yang baik yang hidup bahagia bersama keluarganya. Namun kejadian naas menimpa keluarganya ketika mereka sedang piknik di hutan. Pada saat itu kedua orang tuanya menari dengan musik di radio. Jadi ketika itu Jack menirunya dengan saudara perempuannya. Namun tiba-tiba muncul monster ganas lalu menyerang dan memakannya. Jack pun hanya bisa terdiam melihat kejadian tersebut. Kedua orang tuanya segera membantu. Tetapi monster itu juga memakan ibunya. Sang ayah juga mencoba untuk melawannya. Namun monster itu mengalahkannya dengan sangat mudah. Sebelum ia ikut-ikutan mati, ayahnya menyuruh Jack untuk lari dan bersembunyi. Setelah melihat ayahnya Jack dilahap monster itu, Jack berlari secepat mungkin dan menjadi satu-satunya orang yang selamat dari tragedi tersebut. Kembali bersama Jack yang sudah berusia 20 tahun. Selain bekerja sampingan sebagai tukang ledeng, ia tetap melaksanakan kelas malam. Di samping itu, ia berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dengan mendatangi konselor Silverstein dengan meminta bimbingan, namun setiap pertanyaan yang diajukan Silverstein hanya memicu amarahnya saja. Dan Jack menjawabnya dengan kata-kata kasar. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kemajuan dan hasil apapun baginya. Pada malamnya, Jack pergi ke kelas dengan terlambat, yang mana hal ini sudah biasa ia lakukan dan pengajarnya yang bernama Crowley juga sudah memakluminya. Di sana ada kekasihnya Jack yang sedang memberi tulisan untuk menunjukkan kemarahannya karena ia sudah banyak melewatkan kelas. Tetapi Jack malah menghiraukannya dan lebih memilih melirik gadis di depannya. Malam itu Crowley menunjukkan kepada siswa bagaimana natrium dapat membuat ledakan saat dimasukkan ke dalam air. Setelah kelas selesai, F mengobrol sebentar dengan Jack dan ketika itu pembicaraan mereka dipotong oleh Crowley. Lalu ia memanggil Jack dan memintanya untuk memperbaiki saluran pipa yang ada di rumah barunya. Kemudian Jack tiba di rumahnya dan Crowley mengatakan bahwa rumahnya masih perlu dirapikan. Ia menjelaskan bahwa ia mendapatkan rumah ini dengan harga yang murah, karena ada cerita buruk di baliknya. Jack pun pergi ke ruang basement untuk mengerjakan tugasnya. Dan setelah selesai, ia meminta Crowley untuk mencoba wastafel. Sayangnya perbaikan itu tidak berhasil karena seluruh sambungan pipa rusak hingga katup pipa terlempar mengenai Jack. Sementara di luar rumah tanah terbuka yang memperlihatkan cahaya misterius. Jadi Jack mengatakan kepada Crowley ia akan segera mengganti katup pipa yang lama dan akan kembali settle mendapatkannya. Setelah Jack pergi di saat itu, Crowley tertidur dan anjingnya yang terus menggonggong tepat di lubang itu yang mengeluarkan asap misterius. Kemudian asap itu masuk ke rumah dan terhirup oleh Crowley. Sesaat kemudian ia terbangun dan berdiri dengan mata yang menghitam. Lalu menuju keluar dengan menabrakkan tubuhnya ke pintu hingga ia berhasil membukanya dan pergi meski cuaca hujan. Besoknya Crowley terbangun dan ia begitu heran mendapati dirinya berada di halaman dengan tangan dipenuhi oleh tanah. Crowley bahkan tidak dapat mengingat kejadian semalam tapi menemukan sebuah lubang di dekatnya. Ketika merasa penasaran dengan lubang yang belum terlalu dalam itu, maka ia bergegas mengambil sekop untuk menggali lebih dalam. Cukup lama menggali, akhirnya ia menemukan sebuah pipa yang rusak dan sebuah kotak misterius. Ia kemudian menarik kotak itu keluar dan menyeretnya ke rumah. Begitu dibuka, ia sangat terkejut menemukan tengkorak manusia di dalamnya, tapi yang lebih mengejutkan dia menemukan jantung hitam yang masih berdetak. Namun anehnya jantung ini tidak bisa terlepas dari tangannya bahkan saat ia mencoba menariknya. Tiba-tiba tangan Crowley yang tidak dapat dikendalikan mendorong jantung itu ke dalam mulutnya. Pada waktu yang sama Jack pergi ke toko bahan bangunan untuk membeli katup baru. Pemilik toko bernama Howard langsung terkejut melihat katup yang Jack bawa. Karena sudah puluhan tahun tidak dia lihat setelah Jack memberitahu di mana dia memperolehnya, mendadak Howard menjadi ketakutan. Dia meminta Jack kembali besok untuk mengambil katup yang baru dan berjanji akan menceritakan kisah tentang rumah terkutuk itu. Sementara itu Crowley terbangun dan tidak mengingat kejadian sebelumnya. Dia juga tidak bisa berhenti menggaruk dadanya dan merasa sangat lapar. Nampak Crowley mencoba memakan selada dan memuntahkannya, namun dia sangat lahap ketika menyantap daging dan susu sapi. Pada malam hari Jack tiba di kelas dan kali ini ia datang tepat waktu selang beberapa saat Crowley yang terlihat saat berantakan memasuki kelas.
Dia terus bersendawa dan menggaruk dadanya. Sang profesor bahkan tampak linglung dengan menulis sesuatu yang tidak jelas sehingga menyebabkan semua siswa tertawa. Kemudian dia muntah Crowley lalu membersihkan cairan tersebut menggunakan lengan bajunya dan memutuskan untuk mengakhiri kelas malam itu. Saat tiba di rumah, Crowley terus-terusan makan sedangkan sang anjing hanya berani menggonggong. Selang beberapa saat, Crowley merasakan sakit pada bagian perutnya lalu secara mengejutkan melihat tentakel yang keluar dari perutnya. Maka dengan cepat Crowley memotongnya. Setelah kejadian itu, ia merasa semakin lapar lantas membuka lemari es. Tetapi ia hanya menemukan sayuran dan melihat anjingnya yang tidak berhenti menggonggong, maka Crowley mengejarnya dan mencoba memakannya. Keesokan hari, Jack menemui Silverstein dan memberitahu bahwa menurutnya dia harus pindah ke negara lain untuk memulai hidup baru. Namun Silverstein berpendapat Jack hanya berusaha melarikan diri dari semua masalahnya. Jack harus mengungkapkan perihal tragedi yang telah menimpa keluarganya. Sayang, Jack menolak dengan alasan semua orang yang pernah diceritakannya malah menganggapnya gila. Dia pun masih merasa bersalah karena melarikan diri. Seperti pengecut mendengar itu, Silverstein menyimpulkan bahwa sumber kemarahannya adalah karena tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Kemudian Jack pergi menemui Howard untuk mendapatkan katup baru. Alhasil Howard mulai menceritakan kisah yang telah ia janjikan. Ketika masih kecil, Howard tinggal di rumah itu bersama pamannya. Sang paman merupakan seorang peneliti yang sering berkeliling dunia untuk mengoleksi barang-barang antik. Salah satu barang yang dibawanya dari Jepang adalah jantung hitam yang disegel dalam kotak. Dari cerita sang paman, bertahun-tahun yang lalu iblis menyusup ke dunia manusia dengan tujuan menyebarkan kejahatan. Lalu sekelompok orang telah menghancurkan iblis itu dan jantungnya disimpan sebagai piala. Tetapi dipercaya si iblis masih mengintai di dalamnya jantung itu. Pada saat itu Howard pernah menyelinap untuk melihat jantung yang dimaksud. Namun karena tidak sengaja ia menjatuhkan kotak itu sehingga menyebabkan kacanya retak. Lalu asap pun keluar dan merasuki sang paman yang bernama Emmet hingga membuat matanya menjadi gelap seperti Crowley alami. Ia juga mulai bertingkah aneh dengan nafsu makan yang sangat tinggi. Menyaksikan ini sontak membuat Howard menjadi takut. Keesokan harinya Howard menemukan hal yang lebih mengerikan. Ia melihat Emmet sedang memakan anjing mereka. Lalu sang paman menyerangnya. Beruntung Howard berhasil menyelamatkan diri. Howard pun dengan cepat berlari mengambil senjata dan menggunakannya untuk menghabisi pamannya tersebut. Howard kemudian memasukkan tubuh Emmet ke dalam kotak dan menguburnya di halaman belakang. Yang anehnya kala itu dia masih melihat jantung yang masih berdetak. Sayang, Jack tidak percaya dengan kisah tersebut meski Howard menunjukkan lengan kailnya yang sekarang ia miliki sebagai pengganti. Pada malam hari, para siswa memasuki kelas dan mendapati Crowley yang tengah tertidur di mejanya dengan baju yang berlumuran darah. Seorang siswa mencoba membuat kegaduhan dengan menjatuhkan sebuah buku. Dan ternyata berhasil membangunkan Crowley. Setelah bangun, ia tampak aneh dan berdiri sembari menggaruk dadanya. Tak lama setelah itu dia mendadak merasa sakit pada perutnya dan kehilangan kendali atas lengannya. Seorang siswi yang khawatir mencoba untuk mendekat. Namun secara mengejutkan ia memukul siswi tadi hingga terpental. Tiba-tiba tubuh Crowley mulai berubah. Setelah melihat itu, para siswa pun berhamburan kabur. Namun Jack memutuskan untuk membantu gadis yang terlempar tadi. Sementara itu tubuh Crowley berubah menjadi sangat aneh dengan tentakel yang keluar dari punggungnya. Tentakel-tentakel ini lalu mengejar para siswa. Beruntung Jack berhasil berlindung darinya. Namun siswa yang lain tak seberuntung mereka. Setelah menyeret para siswa kembali ke kelas, Crowley yang sudah benar-benar berubah menjadi monster aneh langsung menarik John dan memasukkan lidah ke mulutnya serta menyuntikkan cairan beracunnya. Setelahnya John berdiri dan telah berubah menjadi monster. Crowley lantas mengirim John untuk menemukan Jack dan kedua gadis itu. Di sisi lain, kedua gadis yang bersama Jack terus berteriak histeris. Malang tak lama kemudian, John justru masuk melalui pintu yang lain. Melihat itu, F bergegas kabur. Tapi John berhasil menangkap gadis yang lainnya. Jack awalnya mencoba untuk menolong, namun sang monster lebih kuat untuk menariknya. Terpaksa Jack harus segera pergi. Dan tak berselang lama, John berhasil menemukan F yang bersembunyi. Syukurlah di waktu yang tepat Jack datang dan menghajar John. Lalu mereka bergegas kabur. Malangnya saat berusaha pergi mereka terhalang oleh pintu yang terkunci. Nampak sang petugas dengan santai membuka pintu sehingga tanpa ampun si monster menerkamnya. Kemudian mereka berdua segera pergi dari tempat itu. Namun belum jauh pergi, Jack mendadak berhenti lantaran dari radio dia mendengar lagu yang sama dengan yang dia dengar ketika keluarganya mengalami tragedi mengerikan itu. Sehingga menyebabkan kemarahan Jack semakin memuncak. Ia sontak membentak F agar keluar dari mobil.
Kemudian ia kembali ke sekolah dengan tekad untuk menebus kesalahan masa lalunya. Jack mempersenjatai diri menggunakan peralatannya lalu siap beraksi. Di sisi lain, Crowley yang merasa lapar lalu menarik seorang siswa untuk dilahap. Sementara itu, Jack yang masih berada di koridor bertemu dengan John. Dari situ pertarungan lagi-lagi terjadi. Cukup lama bertarung, akhirnya tanpa ampun Jack menghabisi monster tersebut. Kemudian Jack bergegas mengambil kapak dan mendatangi Crowley. Namun sampai di ruangan, Jack mendapati Crowley tengah membuat satu monster lagi. Melihat itu, Jack segera memotong tentakel untuk menyelamatkannya. Lalu Crowley menyerangnya dan monster itu juga mengirim anak buahnya untuk menyerang Jack. Setelah Jack menghabisinya, ia melihat natrium yang digunakan oleh Crowley untuk membuat ledakan di pelajarannya. Maka Jack dengan cepat mengambilnya, namun bersamaan dengan itu pula Crowley menangkapnya. Kesempatan ini Jack gunakan untuk memasukkan natrium ke dalam mulut monster tersebut. Tak lama setelah itu sang monster pun meledak. Tidak berakhir sampai di situ karena jantung yang masih berdetak mampu mengendalikan tentakel untuk menangkap Jack. Beruntung dengan menggunakan kapaknya, Jack berhasil melepaskan diri dan langsung menyerang jantung sang monster. Akhirnya monster itu dapat dikalahkan sepenuhnya. Setelah pertualangan yang ia jalani tersebut, maka ia memutuskan untuk menjadi pemburu monster. Ia mengawalinya dengan memburu monster di hutan yang telah membunuh keluarganya. Kemudian ia mulai berkeliling dunia untuk melawan monster dan sekarang ia berada di desa di Afrika dan siap melawan monster yang menyerang desa. Maka film pun selesai.